Halo teman-teman, saya sedang membuka kelas yang namanya X Mentoring, di mana di kelas itu Anda bisa belajar bagaimana menghasilkan uang yang besar dari hobi, skill, atau pengalaman Anda. Di X Mentoring juga diajarkan bagaimana caranya bikin produk sendiri dan bagaimana caranya agar laris. Semua isi kelas ini berdasarkan pengalaman saya, bukan teori. Materinya semuanya bisa dipraktekkan. Pelatihan ini 5 hari bersama saya, ya, langsung saya bimbing secara langsung. Langsung aja klik di xmentoring.id. Saya tunggu Anda di kelas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yayang. Thank you for watching this channel. Dan kalau kamu suka channel di sini, silahkan Anda tekan subscribe dan nyalain lonceng, karena di channel ini saya akan bahas banyak hal tentang tips bisnis, ya, pengembangan diri dan sebagainya untuk bikin kamu lebih baik dari hari ke hari. Oke, tinggalkan juga di komentar, saya menunggu komentar Anda. Nah, pada hari ini langsung to point, saya ingin jelasin ada sebuah aplikasi yang saya pakai hampir kurang lebih hampir setahun, ya, dan aplikasi ini bisa bantu saya untuk mengelola keuangan. Nah, tahukah teman-teman, ketika Anda bisa mengelola keuangan itu lebih enak nanti ke depannya. Artinya Anda nanti bisa mengerti bulan ini tuh Anda penghasilannya bagaimana, pengeluaran Anda bagaimana, Anda minus atau plus, itu bisa dilihat dari situ. Nah, oke, saya akan tunjukkan langsung aplikasinya. Itu namanya catatan keuangan. Oke, sekali lagi saya nggak ada endorse apapun, saya nggak dibayar sama aplikasi ini, jadi saya cuma sharing aja kepada teman-teman bahwa saya pakai aplikasi ini untuk ngatur keuangan, ya. Oke, saya tampilkan di sini. Nice, baik, langsung kita cari. Itu nama aplikasinya adalah catatan keuangan, teman-teman. Ya, searching di sini catatan keuangan. Cuman bukan yang ini, bukan yang warna merah ini, tapi yang warna ini, yang warna abu-abu ini, ya. Jadi saya pakai ini, teman-teman. Saya pakai ini, saudara, ya. Jadi dulunya saya itu sering pakai yang namanya buku untuk pembukuan, gitu ya. Jadi di tiap-tiap bisnis usaha saya itu ada yang namanya buku, ya. Jadi usaha A bukunya ada, usaha B bukunya ada, dan sebagainya. Nah, saya sendiri mencatat di aplikasi, ya, saya sendiri, karena kan bisnis saya udah ada yang handle, ya, para staff admin saya udah ada yang handle, dan saya sendiri perlu mencatat yang namanya keuangan dalam arti rumah. Jadi pengeluaran, pemasukan dan sebagainya, pengeluaran untuk bisnis dan sebagainya. Nah, oke, saya akan terangkan di sini. Seperti ini aplikasinya, yaitu catatan keuangan harian. Ini tadi udah saya download, ya. Jadi ini saya nolkan. Ini saya download baru tadi. Jadi saya bisa ngerti. Jadi teman-teman nanti bisa memakai aplikasi ini. Nah, saya akan jelaskan sedikit. Ingat, saya nggak di endorse di sini. Saya akan jelaskan seterang-terangnya untuk Anda. Karena ini sangat penting. Ketika Anda bisa mengelola keuangan Anda bisa mengelola masa depan Anda. Gitu ya. Anda bisa kelola uang, maka kehidupan Anda itu akan lebih maju gitu. Nah, baik. Seperti ini tampilan menunya, seperti ini. Kita bisa tekan di sini, misalkan hari ini. Ini saya bikin video ini 12 Agustus. Jadi hari ini itu Anda bisa nulis pertama kita klik dulu setelan, ya. Setelan yang pojok kanan. Setelan di sini, terus kita tulis edit kategori. Kita pilih di kategori pengeluaran atau pemasukan. Ya. Nah, di sini tertulis nih, ini default atau setelan yang awal, gitu ya. Pengeluaran kita itu untuk apa aja, pemasukan kita dari apa aja, gitu ya. Dan ini Anda bisa ganti-ganti setting sendiri sesuai ini. Dan biasanya saya ini kalau saya, ya, saya hapusi semuanya. Saya hapusi semuanya kayak gini. Karena ini saya nggak mau default, ya. Kayak gini, jadi pemasukan dan pengeluaran saya hapusi dan saya isi sendiri. Jadi contoh nih, baik kita edit aja. Pengeluaran ini adalah pengeluaran apa misalkan? Misalkan pengeluaran Yayang. Nah, pengeluaran Yayang ini artinya adalah pengeluaran saya sendiri. Contohnya apa? Contohnya misalkan saya beli bensin untuk mobil, gitu ya. Dan ini kan bukan pengeluaran istri, atau pengeluaran saya sendiri, saya tulis, gitu ya. Saya tulis di situ. Atau saya tambahkan lagi ini, ya. Setelah pengeluaran Yayang ada saya tulis pengeluaran untuk rumah tangga. Yang kedua seperti ini, di sini contoh aja, ya. Contoh teman-teman nanti bisa bikin atau setting sendiri pengeluarannya teman-teman seperti apa, ya. Pengeluaran rumah tangga atau belanja. Nah, di sini misalkan seperti belanja sayur, atau saya ngasih istri saya uang belanja dan sebagainya, saya tuliskan di sini. Gitu ya. Terus saya tambahkan lagi ini pengeluaran, ya.
lainnya misalkan. Lainnya ini apa ya? Lainnya, kalau lainnya ini bisa jadi bayar kayak token listrik ya, bayar air, terus misalkan servis AC misalkan ya, saya tulis di lainnya di sini ya. Karena ini bukan belanja dapur ya, misalkan servis AC, servis televisi, servis kulkas gitu saya tulis di lainnya kayak gini. Terus saya tambahkan lagi misalkan ini yang saya lakukan ya. Jadi saya punya kategori ini dan ini memang benar saya lakukan. Tapi teman-teman nanti bisa kondisional, teman-teman bisa setting sendiri pengeluaran ini pengeluaran apa aja gitu ya. Cuman ini gambaran umumnya. Terus saya juga ada yang namanya refreshing ya. Pengeluaran untuk refreshing. Pengeluaran untuk refreshing ini contohnya pengen makan di luar atau pengen jalan-jalan ke suatu tempat liburan dan sebagainya, itu saya tulis di refreshing. Jadi cuci mata bener ya, cuci mata kayak gitu. Jadi ini saya tulis di situ teman-teman. Oh ya, saya tulis juga di sini ada pengeluaran gaji karyawan ya. Pengeluaran gaji karyawan ya, ada saja gaji staff itu bisa saya tulis di sini karena itu termasuk pengeluaran saya. Terus saya tulis juga di sini pengeluaran untuk bisnis. Ini yang saya lakukan seperti ini teman-teman. Jadi saya bisa ngontrol pengeluaran bisnis itu sebulan habisnya berapa ya, untuk gaji karyawan itu berapa, untuk refreshing berapa dan sebagainya ya. Oke, kita 1 2 3 4 5 6 ya, 6 kategori besar. Jadi Anda perlu menuliskan kategori besar. Pemasukan. Sekarang kita ke pemasukan ya. Pemasukannya apa nih? Pemasukannya dari apa? Misalkan bisnis apa, saya punya bisnis namanya bisnis lelang ya, jadi saya punya pemasukan dari ini, salah satu contoh pemasukan saya ada bisnis lelang. Terus yang kedua saya ada pemasukan dari dari YouTube misalkan ya, dari YouTube. Jadi saya bikin channel YouTube ini, saya ada pemasukan terus di situ. Oke, ada lagi pemasukan misalkan ya dari endorse atau apa gitu ya, cuman ini jarang banget saya endorse itu. Pemasukan dari bisnis apapun itu, atau nanti bisa Anda tuliskan lainnya misalkan. Lainnya ini misalkan Anda mendapatkan pemasukan yang tak terduga dari sesuatu apa. Misalkan Anda iseng-iseng ternyata Anda jualan sesuatu terus Anda dapat keuntungan. Anda bisa tuliskan di lainnya kayak gitu ya. Nah, ini sebagai contoh aja. Pemasukan itu seperti ini garis besarnya. Jadi pemasukan Anda itu dari mana aja. Baik, sekarang tadi kan sudah setting, terus kita pergi ke mulai untuk mencatat. Jadi misalkan hari ini 12 Agustus 2020 ya. Ini tanggalnya udah ada di sini. Kita tinggal yang namanya memasukkan aja, input aja. Jadi pengeluaran hari ini misalkan ya, ada pengeluaran bayar listrik, misalkan beli token pulsa listrik ya. Token pulsa listrik tadi masuk apa? Nah, kita setting dulu tanggalnya di atas ini, tanggal hari ini ya. Terus tipenya itu pengeluaran atau pemasukan. Kalau pengeluaran ya kita isi di pengeluaran. Ketika kita tulis pengeluaran, maka kategorinya akan muncul yang tadi kita udah isi. Pengeluaran yayang, refreshing, gaji karyawan, lainnya, pengeluaran bisnis muncul semua. Oke, misalkan bayar listrik, berarti kan lainnya tadi ya. Bayar listrik, beli token listrik 200.000. Nah, judulnya beli token listrik. Sudah. Nah, sudah tertulis di sini beli token listrik dan ini pengeluaran. Betul ya? Kita bisa cek di laporan ini. Nanti teman-teman bisa utek-utek sendiri karena saya pun juga bisanya itu otodidak ya. Jadi saya pelajari ini dan menurut saya ini paling komplit dan ini bisa cakep gitu loh. Saya bisa mengetahui pengeluarannya berapa, pemasukan berapa tiap bulan. Itu keren banget. Oke. Bahkan yang terkecil pun bisa ditulis. Contoh, misalkan 10.000 misalkan. 10.000. Misalkan kita lagi habis jalan-jalan ya ke tempat wisata, bukan, kita ke taman gitu ya. Misalkan di sini kan ada wisata namanya Gumbul ya. Ke Gumbul misalkan bayar parkir gitu ya, 10.000. Jadi masuknya di lainnya. Bayar parkir. Nah, ini uang-uang kecil kayak gini teman-teman kadang lupa untuk mencatat. Jadi itulah sebenarnya uang-uang kecil 10.000, 15.000, 5.000. Itu kan ping ya, ping itu banyak. Dan teman-teman kadang nggak nyatet gitu loh. Dan dengan aplikasi ini teman-teman misalkan habis ngeluarin duit, teman-teman bisa langsung catat. Itu lebih enaknya di situ. Bayar parkir 10.000. Terus habis itu ada pemasukan ini, misalkan pemasukannya pemasukan dari lelang misalkan ya. Saya punya bisnis lelang. Pemasukannya misalkan 300.000. Nah, oke. Profit lelang hari ini misalkan.
simpan. Oke, nah di sini udah langsung kelihatan ini. Jadi kalau ada uang masuk itu warnanya hijau kalau di sini ya. Warnanya hijau, kalau yang ini biasa fontnya hitam aja. Nah, artinya udah kelihatan ini, kita klik laporan yang tengah ini, gitu. Anda bisa lihat, kita refresh ya. Pengeluaran akhirnya totalnya keluar nih 210.000. Pemasukan 300.000. Artinya ada selisih 9.000. Artinya di hari ini kita ada untung bersih 90.000 dari semua pengeluaran kita. Nah, ini setiap hari dicatat seperti ini, teman-teman. Maka nanti akan keluar yang namanya laporan bulanan. Laporan bulanan, ya. Kita akan muncul laporan per bulan seperti ini. Nanti bisa diutak-utak, teman-teman. Kita nanti bisa melihat itu nanti saldo kita di selisih ini, di laporan ini kita nanti hijau apa minus gitu. Kalau Anda minus, ya berarti waktunya Anda bisa mencari tambahan usaha, tambahan bisnis, atau apa. Atau menekan pengeluaran-pengeluaran yang Anda rasa, wah ini nggak terlalu penting, aku harus tekan. Karena apa? Saldoku hijau. Gitu ya, selisihnya ini hijau gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti keluarnya selisihnya ini sudah hijau, berarti Anda udah untung. Itu ya, kalau merah berarti ada masalah di situ, ada masalah dengan keuangan Anda. Kalau ternyata di hasil akhir bulan ternyata hijau, berarti Anda untung, ada selisih. Anda bisa tabung itu untuk investasi, Anda sisihkan untuk nanti beli properti atau beli emas ya. Oke, jadi di sini kenapa saya suka di sini, karena ini lengkap banget dan kita bisa ekspor ya. Misalkan ini kita pergi ke langkah setelan, kita bisa ekspor datanya menjadi yang namanya ini Excel ya, teman-teman. Kalau punya Excel, kalau Microsoft Excel, Anda bisa ubah menjadi Excel. Contohnya seperti ini. Excel bulan ini, sebentar ya, saya tambahkan lagi aja. Saya tambahkan untuk hari besok ya. Misalkan ini ceritanya udah ganti besoknya gitu ya, udah tambah hari. Jadi saya mau nambahkan, nanti biar enak gitu ngelihatnya maksudnya. Pengeluarannya yang misalkan beli bensin ya, 300.000. Beli bensin 300.000, terus tanggal 13 Agustus, ini anggapannya besoknya gitu ya, anggapnya besoknya. Saya dapat penghasilan misalkan 500.000, pemasukan ya, dari lelang 500.000. Pemasukan lelang, oke. Nah, kayak udah berubah lagi update-nya ya, dan ini masih ada selisih di situ. Nah, kita bisa ngecek. Setelah itu kita print ya, jadi kita setelan, habis itu kita ekspor data, yang ini, ekspor data, terus kita pindah ke Excel, ya. Udah, nanti kita pilih aja kapan kita pengen ekspornya, habis itu kita ekspor. Ekspor berhasil, oke. Nah, lalu langsung kita coba aja kirim ke orang. Nah, ketika kita kirim ke orang, contohnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat laporan Excel kita, jadi kita bisa buka. Jadi setelah Anda ekspor, Anda kirimkan ke WhatsApp Anda atau ke istri Anda atau keluarga Anda untuk menyimpan itu, karena itu berupa file ya teman-teman ya. Nah, jadi kan, oke, udah jadi teman-teman. Jadi dia bisa langsung masuk ke Excel seperti ini, keren banget, gila. Dan kita kalau ngetik sendiri kayak gini kan agak males ya, gitu. Bahkan aplikasi ini udah bikin kayak gininya. Periode lampiran 1 Agustus sampai 12 Agustus, total pengeluaran sekian, selisih sekian, pengeluarannya itu untuk apa aja, pemasukannya untuk apa, dan dia dipisahkan kayak bener-bener buku, kayak bener-bener buku nih, lihat pengeluarannya segini, pemasukan segini ya, dan kategorinya apa, terus sini kelihatan semua. Oke, jadi ini sekilas ya teman-teman. Namun teman-teman download aja, nanti belajar sendiri. Yang penting ini penting banget untuk Anda itu bisa istilahnya punya gambaran, pengeluaranku itu berapa, pemasukanku berapa, dan di akhir bulan itu saldoku hijau apa merah gitu loh. Nah, kalau nggak punya indikator ini, teman-teman akan mikir, wah pemasukanku banyak nih. Oke, pemasukanku banyak, tapi kok uangnya kemana gitu loh, kok jadi asap, kayak menguap aja uangku lah. Itu bisa Anda cek nanti di aplikasi ini. Ingat, saya nggak ada endorse, saya nggak dibayar dengan aplikasi ini. Yang jelas saya sharing aja kepada teman-teman. Ini loh aplikasi yang keren banget, di mana Anda bisa ngelola keuangan. Oke, semoga bermanfaat. Share video ini jika bermanfaat. Have a nice day, good luck. Salam Aris Panis.